Sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, and share ke teman-teman kalian. Halo, jumpa lagi bersama Mr. Jazz. Materi kali ini berjudul Alat Musik Tradisional Indonesia. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Adapun 3 pokok materi yang akan kita bahas yaitu definisi, fungsi, dan jenis-jenis alat musik tradisional. Untuk yang pertama, kita akan membahas definisi alat musik tradisional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata alat berarti suatu benda yang digunakan untuk mempermudah suatu kegiatan. Dan kata musik berasal dari bahasa Yunani yaitu mousike, yang diambil dari nama dewa yang terkenal dalam mitologi Yunani kuno, yaitu Mousa, dewa yang memimpin seni dan ilmu. Sedangkan kata tradisional berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah dan biasanya digunakan untuk mengiringi musik-musik yang terdapat pada kalangan masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua mengenai fungsi alat musik tradisional. Yang pertama sebagai pengiring tarian. Musik dan tarian masing-masing mempunyai pola dan ritme yang saling berhubungan. Suatu tarian tanpa diiringi irama musik maka akan terasa hampa dan menyulitkan bagi sang penari karena mereka tidak mempunyai gambaran ritme dan tempo yang akan mereka gunakan untuk menuntun mereka dalam menari. Fungsi yang kedua sebagai sarana komunikasi. Bunyi-bunyi tertentu dalam alat musik tradisional memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Umumnya, bunyi-bunyian itu memiliki pola ritme tertentu dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. Alat yang umum digunakan dalam masyarakat Indonesia adalah kentongan, beduk di masjid, dan lonceng di gereja. Yang ketiga, sebagai sarana pertunjukan dan hiburan. Musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Musik tradisional dapat makin hidup jika diiringi dengan alat musik tradisional. Keduanya menciptakan kesatuan yang tentunya menjadi sarana untuk menghibur masyarakat ketika diadakan suatu pertunjukan. Di layar terlihat ada 2 contoh, yang pertama konser angklung dan yang kedua konser kolintang. Fungsi yang keempat sebagai sarana ekspresi diri dan kreasi. Dengan alat musik tradisional, kita bisa berkreasi dan mengekspresikan diri. Bagi para seniman, baik pencipta lagu maupun pemain musik, musik adalah media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Dengan musik dan alat musik, seniman dapat mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. Yang kelima, sebagai sarana upacara budaya atau ritual.
Musik tradisional di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. Di beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat musik tradisional tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Contohnya ada di layar, penggunaan alat musik tradisional sebagai sarana upacara perkawinan dari suku Sasak yang ada di Lombok. Teng teng. Bagian yang ketiga yaitu jenis-jenis alat musik tradisional. Berdasarkan cara memainkannya, alat musik tradisional terbagi menjadi 6 jenis, yaitu dimainkan dengan cara ditiup, dipukul, digesek, digoyang, dipetik, dan ditekan. Berikut adalah contoh gambar dari alat musik yang dimainkan dengan cara yang pertama ditiup, yaitu contohnya saluang, kemudian akordion, ditekan, angklung digoyang-goyangkan, gendang dipukul, kecapi dipetik, dan tehyan digesek. Yang berikutnya berdasarkan sumber bunyinya, alat musik tradisional terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada aerofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara karena hasil tiupan atau pompaan. Yang kedua, idiofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari batangan logam atau kayu yang jika dipukul akan menimbulkan sumber suara. Yang ketiga, membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari getaran pada selaput tipis yang terbuat dari kulit atau plastik. Dan yang keempat ada kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari rangkaian dawai atau senar yang dipetik, digesek, ataupun ditekan. Dan berikut ini adalah contoh dari alat-alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Aerofon dicontohkan yaitu akordion dan serunekale. Idiofon dicontohkan gong dan kolintang. Kordofon dicontohkan gambus dan sasando. Dan yang terakhir, membranofon dicontohkan tuma dan kompang. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. Jazz.